Halo sahabat PAUD PNF, apakah ibu dan bapak pernah melihat murid yang aktif dalam banyak kegiatan, tapi pada saat kegiatan literasi numerasi, murid tersebut terlihat tidak berminat atau cenderung diam? Kira-kira apakah itu berkaitan dengan minat belajar murid atau justru ada hal yang perlu diperbaiki dari desain pembelajaran yang diterapkan oleh guru PAUD? Kali ini kita akan mencermati proses pembelajaran dari sisi kompetensi guru terkait dengan hal tersebut. Ibu dan Bapak, sebelum mengajar, guru perlu menyiapkan desain pembelajaran agar pembelajarannya bermakna bagi murid. Desain pembelajaran yang baik akan tercermin dalam aktivitas pembelajaran yang terstruktur dan juga berurutan. Sebagai contoh, mari kita cermati aktivitas pembelajaran STEAM tentang Stronger Bridge atau bermain membuat jembatan yang kuat dari sedotan berikut ini. Guru dapat memulai dengan menunjukkan atau menceritakan permasalahan yang terkait jembatan yang rusak. Misalnya, karena musibah banjir, gempa, dan lain-lain. Guru dapat mengajak murid berdiskusi untuk menggali masalah yang mereka pahami tentang jembatan. Proses diskusi ini sekaligus menjadi bagian dari asesmen formatif awal dalam pembelajaran. Coba sekarang ibu dan bapak bayangkan bagaimana jika murid tiba-tiba diminta untuk membuat jembatan dengan alat dan bahan yang tersedia tanpa tahu esensi dari aktivitas tersebut. Apakah murid akan memiliki antusias yang sama jika kondisinya diskenariokan dengan pemantik berikut ini? Skenario pertama. Anak, kita akan membuat jembatan dari sedotan. Silakan dibuat sebagus mungkin jembatannya. Skenario kedua. Anak, kalau kita lihat orang menyeberang sungai tanpa jembatan, apa yang akan kalian pikirkan? Skenario ketiga. Anak, yuk kita membuat jembatan yang kuat untuk menolong mereka. Untuk itu, guru bisa memberikan instruksi dengan kalimat, "Anak-anak, kalian boleh mengambil sedotan dengan warna yang kalian sukai. Paling sedikit 10 sedotan dan paling banyak 20 sedotan untuk setiap kelompok." Aktivitas murid menentukan warna sedotan menunjukkan kemampuan kognitifnya. Aktivitas literasi yang muncul dari aktivitas memilih warna sedotan antara lain adalah kemampuan murid bertutur berdasarkan penginderaan yang dilakukannya. Sedangkan ketika murid menghitung jumlah sedotan merupakan aktivitas numerasi. Ibu dan bapak bisa melakukan identifikasi minat, kebutuhan, dan keterlibatan murid dalam proses pembelajaran. Caranya dengan melakukan observasi, percakapan, dan partisipasi murid dalam aktivitas mendesain jembatan yang kuat. Ibu dan bapak juga bisa menggunakan catatan anekdot, checklist, dan instrumen lainnya untuk bisa mengenali bentuk keterlibatan murid dalam pembelajaran. Ibu dan bapak, mengapa aktivitas mendesain jembatan yang kuat merupakan contoh pembelajaran proyek dengan strategi STEAM atau masuk pada elemen dasar-dasar literasi, matematika, sains, teknologi, rekayasa, dan seni. Mari kita dalami lebih lanjut. Elemen sains, mengenal benda padat sedotan. Elemen teknologi, teknologi sederhana untuk mensimulasikan jembatan yang kuat atau kokoh. Elemen rekayasa, mendesain ragam jembatan dari sedotan. Elemen seni, memilih warna sedotan dan kreativitas mendesain jembatan yang indah. Sedangkan untuk elemen matematika, menghitung berat beban di atas jembatan dan menghitung banyaknya sedotan yang digunakan oleh murid. Ibu dan bapak dapat mengingatkan murid dalam membuat jembatan dari sedotan dengan menginformasikan waktu yang tersisa, misalnya 15 atau 10 menit menjelang berakhirnya waktu. Hal ini sekaligus sebagai proses belajar estimasi bagi murid. Ibu dan bapak, aktivitas selanjutnya adalah membuat jembatan yang kuat. Dalam setiap tahapan prosesnya, guru melakukan pengamatan dan memberikan penguatan serta umpan balik terhadap setiap respon dan aktivitas yang dilakukan oleh murid dalam kelompok. Apakah ibu dan bapak merasa kesal jika ternyata murid belum mampu membuat jembatan dari sedotan? Ibu dan bapak bisa jadi murid masih asik berdiskusi tentang desain yang akan mereka buat, sehingga pembuatan jembatan dari sedotan belum selesai.
Untuk itu, ibu dan bapak bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa memantik nalar kritis murid, sehingga mereka bisa segera menyelesaikan pembuatan jembatan. Ketika murid telah selesai membuat jembatan, guru bisa memfasilitasi murid masing-masing kelompok untuk menguji kekuatan jembatan dari sedotan yang telah mereka buat dengan memberikan beban di atasnya. Bisa dengan mobil mainan. Dalam aktivitas membuat jembatan dari sedotan ini, tidak ada benar dan salah ya, karena murid akan menemukan sendiri pengetahuan dengan bantuan guru. Bahkan, murid dapat membuat kembali jembatan yang mereka buat jika mereka belum puas. Sehingga jembatan yang dibuat tidak hanya indah, tetapi juga kuat. Pada aktivitas uji coba kekuatan jembatan dari sedotan, ibu dan bapak bisa melakukan hal-hal berikut ini. Pertama, melakukan pengamatan keterlibatan dan partisipasi murid. Kedua, mendokumentasikan aktivitas murid dalam bentuk foto atau video sebagai bahan refleksi pembelajaran. Ketiga, memberikan penguatan, perluasan ide, dan umpan balik dari setiap respon ataupun pertanyaan murid. Yang keempat, memberikan pertanyaan pemantik seperti misalnya, kira-kira jembatan ini kuat menahan berapa banyak kelereng ya anak-anak? Menurut kalian dari semua jembatan yang ada, manakah yang paling kuat? Ayo coba tebak. Ibu dan bapak, tahapan selanjutnya dari kompetensi yang harus dimiliki guru adalah mengukur ketercapaian pembelajaran yang telah dilakukan dengan melakukan asesmen formatif. Nah, kalau dari aktivitas mendesain jembatan dari sedotan tadi, seperti apa ya asesmennya? Ibu dan bapak dapat melakukan penilaian menggunakan lembar checklist, rubrik, atau anekdot untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Kemudian saat aktivitas menghitung jumlah sedotan, murid dapat difasilitasi untuk mengelompokkan berdasarkan warna. Murid bisa menuliskan bilangan 0 hingga 20. Murid dapat difasilitasi untuk merangkai huruf menjadi kata bermakna dari jembatan yang dibuat. Misalnya, sedotan, warna, ukuran, dan jumlahnya. Ibu dan bapak, meskipun murid melakukan aktivitas yang sama, yaitu membangun jembatan yang kuat dari sedotan, proses dan cara murid menjelaskan hasil jembatan yang dibuat pastilah berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa murid bebas bereksplorasi, berkreasi, dan belajar dengan cara yang alami dan menarik. Ibu dan bapak, itulah tadi implementasi peningkatan kompetensi guru dalam mengaplikasikan desain pembelajaran yang terstruktur dan berurutan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Mulai sekarang, ibu dan bapak bisa mempraktikkan proses pembelajaran yang terstruktur. Pembelajaran akan lebih bermakna dan dari aktivitas terstruktur yang bisa menumbuhkan motivasi belajar dan rasa ingin tahu murid. Ingat, proses pembelajaran tidak hanya berfokus pada asesmen sumatif yang melihat ketercapaian tujuan pembelajaran saja, tetapi juga pada asesmen formatif pada awal dan selama proses pembelajaran, di mana guru dapat melihat kebutuhan belajar murid serta mendapatkan umpan balik untuk melihat efektivitas proses pembelajaran. Sahabat BBGTK DIY, selamat berkarya untuk mewujudkan PAUD yang berkualitas, pendidikan bermutu untuk semua. Media Guru, PAUD dan PNF, semangat berkarya mengembangkan media. Guru hebat Indonesia kuat, pendidikan